Ya ampun Putri, kok bisa-bisanya ya dia nggak mau nerima uang yang aku kasih. Terus ini harus diapain ya uangnya? Permisi Nyonya. Mbak, ada apa ya Mbak? Nyonya kedatangan tamu Nyonya. Tamu? Siapa ya Mbak? Nyonya lihat sendiri aja ya Nyonya. Nyonya pasti bakal langsung ingat dia ini siapa. Mbak. Selamat pagi Nyonya. Mbak Siti, Mbak yang saya hukum 5 tahun yang lalu itu kan karena kerjanya terlalu rajin. Ya ampun Mbak, waktu cepet banget ya berlalu. Udah 5 tahun aja ya hukuman kamu berjalan Mbak. Cepat Nyonya bilang 5 tahun ini adalah waktu yang paling terburuk bagi saya Nyonya. Mbak, emangnya sekeras itu ya hukuman Nyonya di Dubai Mbak? Keras kamu bilang. Bukan keras lagi Mbak, tapi kerasukan. Asal Mbak tahu ya, setiap hari selama 5 tahun ini saya harus bangun jam 10 pagi di hotel paling bintang 5 dan paling mewah yang ada di Dubai. Ya ampun, setelah itu saya disuruh sarapan. Pasti kamu ngira sarapannya yang biasa kan? Enggak biasa. Tapi sarapannya itu omakase. Omakase. Setelah sarapan, saya dipijit Mbak. Dipijit selama 5 jam. Dengan pemandangan Burj Khalifa dan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Dubai. Ya ampun, dipijit 5 jam. Emangnya nggak pegel Mbak dipijit 5 jam? Pegel banget lah Mbak. Saya harus melakukan hukuman itu selama 5 tahun. Tapi hukumannya tidak berhenti sampai di situ saja Mbak. Malamnya, setelah saya dipijat, saya dikasih 10 miliar. Dan harus habis hari itu juga. 10 miliar? Iya Mbak, iya. Setiap malam, otak saya ini harus berpikir dengan keras. Bagaimana caranya saya bisa menghabiskan 10 miliar dalam waktu 1 malam itu. Capek sekali Mbak, capek sekali jadi saya. Jadi gimana Mbak Siti? Kamu udah kapok kan saya hukum? Sudah Nyonya, sudah. Saya sudah kapok dihukum Nyonya. Saya nggak mau lagi ke Dubai Nyonya. Saya udah kapok, saya nggak mau lagi Nyonya. Kamu udah tahu kan Mbak, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak saya hukum lagi ke Dubai? Sudah Nyonya. Saya nggak bakal kerja terlalu rajin lagi Nyonya. Dan saya nggak bakal mengambil pekerjaan mbak-mbak yang lain. Bagus, semoga kamu semakin sadar ya Mbak tentang kesalahan kamu. Dan saya salut banget sama kamu karena kamu udah mau berubah. Iya Nyonya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya sudah, kalau begitu, nih gaji untuk kamu hari ini. Tapi Nyonya, saya belum bekerja hari ini Nyonya. Masa saya harus menerima gaji sebanyak ini sih Nyonya? Mbak, terima aja Mbak. Nanti kalau kamu dihukum lagi ke Dubai gimana? Mau kamu? Iya Nyonya, saya bakal terima gajinya. Terima kasih banyak ya Nyonya. Bagus. Ingat ya Mbak, jangan pernah melanggar peraturan di rumah ini lagi. Mengerti? Iya, Mbak, mengerti Nyonya. Kenapa sih kehidupanku kayak gini sekarang? Papa masuk penjara, Mama ngebuang aku. Aku kangen kehidupan mewahku yang dulu. Aku kangen kehidupan sultan seperti dulu. Ini semua gara-gara putri Sultan Abal-Abal itu. Karena papanya ikut pemilihan pejabat, keluarga aku jadi hancur lebur sekarang. Feli, Usur, kenapa ibu manggil saya Bu? Ada yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Ikut ibu ke ruang guru sekarang. Kenapa gak bicara di sini aja Bu? Saya capek kalau harus jalan lagi ke ruangannya ibu. Kalau ibu ngomong di sini, yang ada kamu bakal malu dengan teman-teman kamu. Sudah, mending kamu ikut ibu sekarang. Apaan sih Bu Usur? Aku udah capek ya.
harus jalan dari rumah ke sekolah. Dan sekarang harus jalan lagi ke rumahnya Bu Sur. Yes. Silakan duduk, Feli. Yes. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu nyuruh saya ke ruangan Ibu? Gimana keadaan kamu, Feli? Kamu baik-baik saja? Yes, ya Ibu ngeliat saya kayak gimana, Bu? Ibu punya mata kan buat ngeliat? Ibu itu hanya khawatir sama kamu. Ibu nanyanya baik-baik loh. Ibu dengar, katanya papa kamu di penjara kan? Makanya ibu tanya keadaan kamu. Yes, keluarga saya udah hancur, Pak. Udah hancur. Saya udah gak punya kehidupan lagi sekarang. Sabar ya, Feli. Yes. Ibu ngapain sih nyuruh saya kesini, Bu? Ibu cuma mau ngejek saya ya, Bu? Iya kan, Bu? Bukan, Feli. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi kamu jangan kaget ya, Feli. Apaan sih? Cepetan dong ngomongnya, Bu. Jadi, Feli, kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Saya nggak bayar SPP dari awal masuk sekolah. Papa saya kan baru di penjaranya, Bu. Kok bisa? Saya nggak bayar SPP-nya dari awal masuk sekolah. Harusnya begitu, Feli. Tapi papa kamu selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Papa? Nunda buat bayar? Iya, Feli. Ibu itu udah sering sekali mengingatkan beliau. Tapi beliau selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Makanya kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Papa, nyusahin banget sih Papa itu. Makanya ibu ingin membicarakan hal ini kepada kamu. Kamu masih punya keluarga yang lain untuk membantu membayar SPP kamu. Gak ada yang bisa bantu saya lagi. Ibu saya udah ngebuang saya, Bu. Dan nenek saya udah nggak punya pekerjaan. Jadi nggak ada, Bu, yang bisa bantu saya bayar SPP. Terus bagaimana, Feli, cara kamu untuk membayar SPP kamu? Ini dari awal masuk sekolah loh, kamu belum bayar, Feli. Ya pakai beasiswa lah, Bu. Putri katanya sering donasi kan ke sekolah ini. Ya pakai duit dia dong, Bu, buat bantu bayar SPP saya. Sepertinya tidak bisa, Feli. Karena donasi dari keluarga Putri itu untuk membiayai murid-murid yang berprestasi. Sedangkan kamu bukan murid yang berprestasi. Apa? Saya nggak bisa dapat beasiswa? Iya, Feli. Di kelas kamu adalah murid dengan peringkat paling bawah. Jadi mohon maaf ya, Feli. Ibu tidak bisa memberikan kamu beasiswa. Kenapa harus jadi murid berprestasi sih mau dapetin beasiswa? Curang banget. Maaf, Feli. Tapi ini memang sudah kebijakan sekolah. Dan maaf juga, Feli. Tapi ibu harus memberikan kamu tahu hal yang lebih penting lagi. Kalau kamu tidak membayar SPP-mu sampai akhir minggu ini, kamu akan dikeluarkan dari SMA negeri swasta. Apa? Feli belum bayar SPP dari awal masuk sekolah? Dan Feli mau dikeluarin dari SMA negeri swasta? Wah, ini berita menghebohkan sekali sih. Aku harus sebarin beritanya ini. Jadi Feli, ibu harap kamu bisa melunasi SPP kamu akhir minggu ini. Kalau kamu tidak menyanggupi untuk melunasi SPP kamu, mohon maaf, kamu harus keluar dari SMA negeri swasta.